Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia, NIM E2106017, Prodi D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan melakukan review jurnal sebagai salah satu pemenuhan tugas biokimia. Baiklah, saya akan mereview jurnal yang berjudul Penambahan Tepung Labu Kuning terhadap kandungan karbohidrat dan protein cookies. Adapun nama jurnal yang saya review adalah Journal of Public Health, volume 3 nomor 1 tahun 2022, berisikan 10 halaman yang ditulis oleh Herman Hatta dan Marcella Sandalayu. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu True Experimental Design dan teknik analisa data menggunakan parameter. Di bagian hasil dan pembahasan, di sini membahas tentang analisa kandungan tepung labu kuning, kandungan karbohidrat cookies labu kuning, kandungan vitamin C cookies labu kuning, dan kandungan protein cookies labu kuning. Baiklah, pertama bisa kita lihat diagram di atas. Diagram tersebut merupakan diagram analisa kandungan labu kuning yang menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat sebanyak 62,50% pada ulangan 1, sedangkan pada ulangan 2 sebanyak 59,68%. Kandungan protein pada ulangan 1 sebanyak 10,59%, sedangkan pada ulangan 2 sebanyak 10,79%. Kandungan lemak pada ulangan 1 sebanyak 3,19%, ulangan 2 sebanyak 3,22%. Kandungan kadar air pada tepung labu kuning pada ulangan 1 sebanyak 11,58%, ulangan 2 sebanyak 12,41%. Dan kandungan vitamin C pada labu kuning ulangan 1 sebanyak 0,19%, sedangkan pada ulangan 2 sebanyak 0,22%. Nah, selanjutnya kandungan karbohidrat cookies pada labu kuning. Bisa kita lihat diagram di atas. Di sini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat tertinggi pada perlakuan PO0 sebesar 59,12% dengan penambahan tepung labu kuning sebanyak 60 gram. Sedangkan terendah pada perlakuan P4 sebesar 51,36% dengan penambahan tepung labu kuning sebanyak 250 gram. Baiklah, selanjutnya kandungan vitamin C cookies labu kuning. Bisa kita lihat diagramnya di atas. Di sini menunjukkan bahwa kandungan vitamin C tertinggi pada perlakuan P0 sebesar 0,20% dengan penambahan tepung labu kuning sebanyak 60 gram, sedangkan terendah pada perlakuan P1 sebesar 0,16% dengan penambahan tepung labu kuning sebanyak 100 gram. Yang terakhir yaitu kandungan protein cookies labu kuning. Di sini menunjukkan bahwa protein pada cookies berpengaruh sangat nyata terhadap penambahan tepung labu kuning. Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan yang menunjukkan pada P4, P3, P1, dan P0 yaitu sangat berpengaruh nyata terhadap perlakuan P2 pada cookies labu kuning. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 519. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu disimpulkan bahwa hasil uji analisa karbohidrat pada cookies menunjukkan kandungan karbohidrat tertinggi pada perlakuan P0 sebesar 59,12% dan yang terendah pada perlakuan P4 sebesar 51,36% dengan penambahan tepung labu kuning sebanyak 250 gram. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan pada perlakuan P0 dan P1 berpengaruh sangat nyata terhadap perlakuan P2 pada cookies labu kuning. Sekian review dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.